Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Kuaru TV. Nah, setiap tahun kan jutaan umat muslim dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, berangkat untuk ibadah umroh. Ini sebuah perjalanan spiritual yang sangat mendalam ya. Tapi pernah nggak sih kita bertanya-tanya, apa sih yang sebetulnya bikin pengalaman umroh itu jadi memuaskan? Kali ini saya akan membahas faktor-faktor yang menentukan kepuasan jamaah umroh berdasarkan sebuah riset yang komprehensif. Kenapa ini penting? Well, memahami apa yang bikin jamaah puas itu krusial banget. Bukan cuma buat para penyelenggara travel umroh, tapi juga buat kita semua, terutama Anda yang mungkin lagi berencana untuk berangkat. Apalagi jumlah jamaah itu terus meningkat setiap tahunnya, jadi standarnya pun makin tinggi untuk bisa memberikan pengalaman yang terbaik. Oke, jadi pembahasan kita kali ini akan dibagi jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat dulu trennya seperti apa. Kedua, kita intip gimana cara riset ini menemukan jawabannya. Ketiga, nah ini intinya, kita akan kupas tuntas 6 faktor kunci kepuasan jemaah. Keempat, kita lihat gimana semua faktor itu dirangkai dalam sebuah model. Dan terakhir, tentu saja, kita tarik kesimpulan praktisnya. Yuk kita mulai. Baik, kita masuk ke bab pertama, pendahuluan. Untuk ngerti kenapa kepuasan jemaah jadi isu yang sangat penting, kita harus lihat dulu skalanya. Pertumbuhan ibadah umroh ini, jujur, luar biasa banget. Coba deh, kita lihat grafiknya. Peningkatannya itu konsisten banget dari tahun ke tahun. Riset ini bahkan mencatat, puncaknya itu di periode 2022 sampai 2023, di mana jumlah jemaah dari Indonesia aja udah hampir menyentuh angka 1,5 juta orang. Bayangin, itu angka yang gede banget, dan ini nunjukin betapa pentingnya ibadah ini bagi masyarakat kita. Dan menariknya, pertumbuhan ini nggak merata loh. Kalau kita lihat data di tahun 2023, 3 provinsi dengan jamaah umrah terbanyak itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Ini artinya apa? Artinya ada pusat permintaan yang sangat besar di wilayah-wilayah ini, yang berarti ada investasi finansial dan tentu saja emosional yang luar biasa dari para jamaah di sana. Oke, sekarang kita masuk ke bab kedua. Pertanyaannya jadi begini. Dengan permintaan yang begitu besar, gimana caranya kita bisa tahu apa yang benar-benar penting buat para jemaah? Nah, para peneliti ini nggak asal tebak. Mereka pakai metode yang sangat sistematis, menyaring ratusan penelitian buat nemuin jawabannya. Metodenya itu namanya Prisma. Coba kita lihat diagram alirnya. Awalnya mereka mengidentifikasi ada 300 studi, banyak banget kan? Terus di tahap screening atau penyaringan, sebagian besar langsung disisihkan karena nggak relevan. Lanjut dievaluasi lagi kelayakannya, sampai akhirnya setelah proses yang super ketat, terpilihlah 13 artikel yang paling inti. Proses ini penting banget untuk memastikan kalau kesimpulan yang diambil itu benar-benar valid dan kuat. Nah, sekarang kita sampai di bab ketiga, ini dia jantung dari pembahasannya. Setelah proses yang ketat tadi, apa sih hasilnya? Riset ini berhasil mengidentifikasi ada 6 faktor kunci yang secara konsisten jadi penentu utama kepuasan para jemaah umroh. Ini dia ke-6 faktornya. Pertama, kualitas pelayanan. Kedua, kepercayaan. Ketiga, fasilitas. Keempat, ada kebijakan penetapan harga. Kelima, persepsi soal harga itu sendiri. Dan yang terakhir, promosi. Yuk kita gali lebih dalam satu persatu. Yang pertama, kualitas pelayanan. Ini bukan cuma soal stafnya ramah atau enggak ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini mencakup hal-hal yang kelihatan seperti fasilitasnya bagus atau enggak. Terus soal keandalan, apakah layanannya sesuai janji, kecepatan respons kalau ada keluhan, jaminan keamanan, dan tentu saja empati dari para staf. Intinya cuma satu, apakah kenyataan di lapangan melebihi ekspektasi jemaah? Faktor kedua adalah kepercayaan. Wah, ini adalah fondasinya. Jemaah harus yakin kalau biro perjalanannya itu kompeten, jujur, transparan, dan menepati semua janjinya. Karena tanpa kepercayaan, fasilitas sebagus apapun rasanya bakal tetap ada yang kurang. Kepuasan jangka panjang itu dibangun di atas kepercayaan. Lanjut yang ketiga, fasilitas. Nah, ini semua hal fisik yang bisa kita lihat dan rasakan langsung. Mulai dari bus yang nyaman, hotel yang bersih dan dekat, sampai ke peralatan dan staf yang profesional dan siap sedia membantu. Semua ini tujuannya untuk menunjang kelancaran dan kenyamanan ibadah jemaah. Faktor keempat, ini menarik, yaitu penetapan harga atau pricing. Perlu dicatat, ini bukan soal murah atau mahalnya loh, tapi soal strategi di balik harga itu. Apakah biro travel punya strategi yang jelas? Apakah mereka udah ngitung persaingan, permintaan pasar? Nah, cara mereka menetapkan harga inilah yang mempengaruhi kepuasan.
Nah, baru yang kelima ini adalah harga atau price. Ini baru soal persepsi jemaah. Setelah mereka bayar sejumlah uang, apakah mereka merasa ini worth it? Apakah biaya yang mereka keluarkan itu sepadan dengan semua layanan dan fasilitas yang didapat? Ini soal nilai yang dirasakan langsung oleh jemaah. Dan yang terakhir, faktor keenam adalah promosi. Ini juga bukan cuma soal iklan yang heboh ya. Ini lebih ke gimana cara biro travel berkomunikasi. Promosi yang baik itu yang memberikan informasi yang jujur, jelas, dan lengkap. Jadi ekspektasi jemaah itu udah terbentuk dengan benar sejak awal. Kalau janji dipromosi sesuai kenyataan, kepuasan pasti mengikuti. Bab keempat, model kepuasan jemaah. Oke, jadi kita udah punya 6 kepingan puzzle-nya nih. Terus gimana semua ini saling terhubung? Para peneliti nggak berhenti di situ. Mereka merangkainya dalam sebuah model konseptual yang sangat jelas. Dan ini dia modelnya. Coba perhatikan. Keenam faktor yang tadi kita bahas, dari kualitas pelayanan sampai promosi, itu semua posisinya sebagai variabel input. Dan lihat panah-panahnya, semuanya mengarah langsung ke satu hasil akhir yang jadi tujuan utama, yaitu kepuasan jemaah. Model ini ngasih kita kerangka kerja yang sangat jelas dan kuat tentang apa yang harus jadi fokus. Nah, kita sampai di bab terakhir, kesimpulan. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Apa poin penting yang bisa kita ambil dari semua penelitian ini? Mari kita rangkum. Jadi, kesimpulannya ada 3 poin utama. Pertama, topik kepuasan jemaah ini lagi hangat-hangatnya, penting banget, terbukti dari puncaknya riset di tahun 2023. Kedua, yang paling penting, penentu kepuasan itu ternyata sangat konsisten, yaitu ya ke-6 variabel yang udah kita bedah tadi. Dan kesimpulan pamungkasnya, kalau mau menciptakan pengalaman umroh yang luar biasa, kuncinya adalah fokus untuk meningkatkan ke-6 area ini. Itulah strategi yang paling efektif. Sekian pembahasan kita kali ini terkait faktor-faktor kepuasan jemaah umroh. Setelah